Kenapa? Kenapa? Di balik dari tempat ini yang tadi aku bilang ramai, ternyata Predikat angker sudah tak ada lagi sanggahan untuk tempat yang satu ini. Bagaimana tidak, sebuah rumah yang berpapasan langsung dengan Jalan Raya Cibinong Bogor ini nampaknya sudah tak asing lagi dengan isu maupun cerita mistis. Yang mana konon dulunya difungsikan sebagai rumah dari seorang dokter dan pernah digunakan sebagai klinik. Ini rumah kalau kata orang tua ya, rumah dokter. Dulu kan masih keluarga ya. Begitu bapaknya sakit terus meninggal, ditinggalin sama anaknya. Cuma nggak lama dia langsung. Kalau dengar saya mah ini dulunya kayak klinik, kayak dokter gitu, dokter praktek gitu ya. Tak ada alasan yang jelas mengapa rumah dengan 3 bangunan di dalamnya ini dibiarkan terbengkalai. Namun yang pasti masyarakat sekitar sudah tak asing lagi dengan keangkeran yang kerap disebabkan oleh sosok astral yang dikenal dengan nama Nyi Utih. Waktu itu saya pernah ngedengar cerita sama orang-orang sini bang, ngedengar juga. Katanya di sini penunggunya Nyi Utih. Ada nenek-nenek di sini, Nyi Utih. Dia mah cuma tiap sore nyapu apa gitu. Tak ada catatan yang tertinggal akan sejarah dari sosok Nyi Utih ini sendiri. Akan tetapi seakan tak main-main, sosok Nyi Utih tak jarang kerap menampakkan diri ke beberapa tukang ojek yang mangkal di depan rumah ini. Maupun karyawan pabrik yang bersebelahan dengan rumah yang kini dipenuhi semak belukar dan pohon tua yang menyeramkan. Ngapain buang air kecil? Pak, tapi saya merinding kan, pas di pinggir tembok ini nih. Seperti ibu-ibu gede tapi apa sih kayak hamil, rambut acak-acakan. Dulu saya pernah itu mau menjelang maghrib, ingat bang, terdengar ada yang sapu-sapu bang sini bang. Orang pabrik kesurupan itu hampir semua. Seraya menambah kesan angker yang mendalam, sosok Nyi Utih juga kerap dihubungkan dengan fenomena ganjil yang mana menimpa para tukang ojek yang tanpa sadar mengantarkan seorang wanita ke rumah ini. Dan saat dilihat ternyata tak ada tanda-tanda kehidupan. Nggak tahu sih dia ngomong dari mana naiknya, katanya dia turun di depan, nah dia masuk ke dalam. Nah udah masuk ke dalam berapa menit dia penasaran katanya, baru sadar. Dilihat ini rumah kosong. Terlepas dari sosok Nyi Utih, isu akan adanya sebuah praktek terlarang juga berkesan, seolah tak pernah habis cerita mistis yang diceritakan di tempat ini. Dan bahkan seringnya terjadi kecelakaan tunggal juga tak ayal dihubungkan dengan sosok gaib yang berada di rumah ini. Suara-suara bayi nangis itu pernah. Oh ditanyain juga, tadi ada lewat nenek-nenek katanya gitu. Mampukah kami menguak siapa sebenarnya Nyi Utih? Dan apa kaitannya dengan rumah yang dulunya dimiliki seorang dokter hingga isu akan praktek terlarang? Ini dia tempatnya Kak Frisly, tempat bekas praktek klinik. Jujur takut banget. Dari awal masuk, dari awal aku melihat aja aku udah takut. ya Faja, untuk klinik ini sendiri memang ini merupakan klinik pribadi yang pada zamannya ini adalah tempat yang bisa aku bilang sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar. Jadi memang ini merupakan tempat yang aktif. Nah daerah sini, nih kalau kita ikutin sini Fasya, ini semua tuh bagian dari pekarangan klinik atau mungkin kita sebut aja kayak parkiran. Tapi yang menariknya lagi sini, ternyata di balik dari depan kliniknya yang terlihat kecil, ini merupakan tempat yang sangat besar. Iya, ini luas banget sih. Nah ini, dua tempat ini merupakan penyimpanan atau tempat garasi untuk mobil ambulans. Oh iya. Jadi jelas banget, masih kelihatan jelas daerah ini sangat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan, bagian sana kendaraan motor, di sini juga. Dan memang dari dulu klinik ini udah tempat yang mewah ya, udah yang sangat besar di Pada zamannya. Betul. Ini memang pembangunan awal dan juga pembelian tanah ini awal dimulai di tahun 72. Mungkin kita eksplor ke arah sana ya Fasya, karena jujur
untuk tempat ini sendiri aku ngerasa ada aura kepekatan yang lumayan besar dari arah sana. Ya Fasya. Tapi iya ya, ini luas banget ya. Iya. Kami pun melanjutkan penelusuran ke arah belakang yang mana terdapat sebuah bangunan tua. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Oh. Kenapa? Pindah. Akan tetapi seketika Frisly merasakan adanya sesuatu yang tidak baik. Ini satu makhluk yang menurutku baru, Fasya. Sosok perempuan yang seringkali dikaitkan dengan penculikan anak manusia. Tapi residu energinya berbeda. Karena sosok yang ada di atas ini kakinya memanjang sampai ke sini dan posisinya seperti sedang duduk dari atas sana. Ini sosoknya di luar dari klinik yang dari tadi kita bahas. Tapi kenapa mungkin tadi pada saat kita berjalan ke sini tuh udah dapet seperti sinyal dia mau menggerakkan sesuatu. Tadi tuh aku minta kamu untuk pindah karena mungkin dia menangkap aura kamu yang agak ragu untuk melangkah ke sana. Iya. Jadi sosok makhluk yang ada di atas ini memang besar, perempuan yang mempunyai residu energi yang amarah. Karena pada saat itu ini tiba-tiba angin, kalau kamu lihat berhembus, ya. ini angin cuma dikeliling kita aja bagian sini. Pada saat itu ada satu perempuan yang sengaja dipisahkan, Fasya. Dipisahkan sama anaknya. Coba kamu geser lagi, ada suara teriakan. Iya. Gak apa-apa, geser ke sebelah sana. Gak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kamu malah ngelebar ke sini, aku takut malah manggil dari sananya lagi. Sosok ini cuma menceritakan, memberi gambaran residu energi pada saat kehidupannya. Beliau adalah sosok yang sengaja dipisahkan oleh anak. Dan setelah tempat ini ada, dia menangkap aura atau sinyal yang kuat antara energi yang menurut aku ini cukup negatif di bagian belakang. Jadi ada alasan kenapa dia, sosok ini, menghuni pohon ini. Pohon ini juga nggak akan bisa ditebang. Sekalipun ditebang, maaf tapi akan ada efek. Ke penebangnya. Betul, entah itu sakit atau kenapa, karena memang ini sudah menjadi mutlak tempat tinggal bagi si sosok besar ini. Seakan memang benar adanya bagian belakang di area ini memang dianggap memiliki hawa negatif yang kuat dibanding di area manapun. Banyak kumpulan paling di belakang, paling banyak di belakang. Ya, tapi Kak Frisly melihat sudah ada korban atau sudah ada memang anak kecil yang bisa dibilang diculik sama dia. Saat ini banyak banget sosok-sosok anak kecil yang seperti merangkak berjalan ke arah kita. Dengar? Coba kita ke sana. Yuk, sebentar Fasya, pelan-pelan. Langkah demi langkah membawa kami masuk ke dalam area belakang rumah. Aku tahu kamu di sana, diem aja. Pelan-pelan, kita baik-baik ya. Fasya, ini sebenarnya merupakan tempat praktek. Dan ini kayaknya kaitannya sama makhluk yang tadi sempat kita temuin. Sosok besar itu menggambarkan kalau adanya sinyal yang memberitahu dia itu kenapa pohon di depan itu bisa menjadi titik yang dia sukain. Karena ternyata, kenapa? Di balik dari tempat ini yang tadi aku bilang ramai, ternyata ada hal yang negatif yang dikerjakan di tempat ini. Atau seperti praktek yang tidak diperbolehkan, tindakan aborsi. Di dalam sini, terus ini tadinya ada sofa panjang, sofa seperti dipan kayu yang panjang di sini dan juga di sini, dan menjadi tempat tunggu untuk yang mengantarkan mereka. Dan adanya operasi atau kayak aborsi tersebut dilakukan di dalam sini. Perlahan tapi pasti misteri akan tempat ini perlahan mulai terkuak. Meski tak ada satupun yang mengatakan adanya praktek terlarang,
Namun tak sedikit masyarakat sekitar kerap mendengar suara tangisan bayi dari arah tempat ini. Kadang-kadang sering dengar suara anak-anak kecil, kayak anak kecil teriak-teriak. Ibaratnya seperti mau manggil ibunya lah gitu. Hingga sesuatu kembali dirasakan oleh Frisly. Ini garis ini besar. Di dalam kaca ini persis ada makhluk yang menempelkan wajah. Yang dari tadi aku coba untuk kayaknya dia mau nyampein sesuatu. Ini seperti tempat yang sengaja diubah beberapa kali. Tidak semudah itu mereka menerima pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi kadangkala tempat ini juga dijadiin tempat untuk pasien normal biasa. Untuk orang yang memang sakit aja. Cuma bedanya Fasya, kenapa sosok itu saat ini menunjuk ke arah rumah ini? Tadi di situ aku kira tim, soalnya ada yang kayak manusia, kayak orang kayak kita, pakai jubah putih dan memakai topi segitiga. Pengikut. Sebentar. Pengikut, sebentar. Bukannya orang yang mempunyai ciri-ciri berpakaian seperti itu, mungkin bisa aku bilang itu sekte ya? Betul. Aku dapat poinnya. Kenapa sosok yang ini dari tadi tuh malah kayak nempelin muka, seolah-olah mereka nutupin untuk aku ngintip ke dalam ada apa dan aktivitas apa yang terjadi di dalam. Karena ternyata Fasya, adanya perjualbelian oleh satu sekte di tahun 86 berlangsung. Ada satu ikatan darah antara yang di sini dengan rekan keluarganya yang memang tergabung di dalam sekte tersebut yang membeli darah bahkan janin segar. Jujur, di tempat ini banyak banget hal yang bikin aku kaget. Pertama, ini dari awal aja aku udah dibikin kaget dengan fakta baru yang aku tahu, bahwasanya di tempat ini itu pernah dilakukan tindakan aborsi yang dimana memang itu ilegal, ditambah ternyata tindakan itu ada hubungannya sama sekte. Wah, aku pas dengar pernyataan itu dari Kak Frisly, aku udah yang kayak, wah ini tempat nggak beres nih, ini tempat udah nggak bener nih. Fasya boleh bantu aku? Ya. Seketika Frisly merasakan adanya sesuatu yang coba disembunyikan di area ini. Apapun yang kalian sembunyikan, kalau ada yang ingin ditunjukkan atau diceritakan, boleh diceritakan sekarang. Tadi kamu nanya tentang mengenai anak-anak kecil yang sering kali terdengar aktivitasnya di sini, Fasya. Ternyata ketika janin-janin yang memang tidak terselamatkan itu ditolak untuk menjadi sesuatu jamuan untuk sekte, itu ada umurnya. Hanya minggu pertama sampai bulan ketiga yang akan dipersembahkan. Tapi untuk yang sudah menjadi bentuk, mempunyai jenis kelamin, itu akan disemayamkan di sekitaran tempat ini. Dan aku yakin kalau di bawah kita ada sesuatu. Coba pindah. Astagfirullah, itu apa? Dan benar saja, sesuatu mengejutkan penelusuran kami pada malam hari ini. Innalillahi. Ini Fasya bisa dilihat ini banyak banget kayak pecahan, maaf ya, tapi kayak pecahan tulang. Di bawah ini ada banyak banget. Ditambah lagi Kak Frisly langsung nemuin satu bukti, bisa aku bilang bukti, yang dimana ya bisa aku bilang itu kuburan bekas janin yang pernah diaborsi di tempat ini. Dan wah, itu gokil. Itu bisa aku bilang salah satu pengalaman pertama aku nemuin hal-hal kayak gitu di tempat seperti ini gitu. Itu aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi sih. Semenjak tempat ini menjadi tempat seperti perjualbelian bagi sekte,
sosok-sosok yang memakai topi segitiga putih itu sering menampakkan diri sekedar seperti memantau. Iya, Kain kafan udah bolong. Sama tadi, tapi ini banyak banget kayak serpihan Tulang-tulang gitu ya? tulang putih di dalam sini. Ini salah satu bukti Fasya kalau tempat ini Semakin memperkuat adanya praktek ilegal, kami berhasil menemukan bukti kuat akan hal tersebut, yang mana warga sekitar sempat mencurigai adanya makam para bayi di area ini. Suara anak kecil pasti ada Pak di sini. Jadi ada makamnya ada di daerah sini. Iya ada kata makam di sini nggak tahu. Kami pun mencoba mengamankan temuan tersebut seraya nantinya akan memberikan tempat yang layak untuk itu dan penelusuran pun tetap berlanjut. wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Fasya itu ngeliat gak sih kayak ada plafon yang jatuh itu? Iya. Tapi warna topi segitiga putihnya itu sama persis sama warna yang di atas itu. Plafon yang Menjuntai itu. Iya. Dan mereka berjalan tuh iring-iringan. Nggak ada yang lihat atau ngasih unjuk mukanya ke aku. Tapi mereka dari tadi tuh iring-iringan yang kayak Sebentar, mereka tapi berkeliling. Kak Frisly kan bilang mereka. Ada berapa sosok memang? banyak. Meski sudah mendapatkan bukti kuat akan praktek ilegal yang ditemukan di tempat ini, penelusuran pun tetap berlanjut demi menguak sosok Nyi Utih di sini. Assalamualaikum. Pada saat aku mengelilingi bangunan ini, aku masuk ke ruangannya. Hanya dua hal yang aku rasain. Pertama rasa takut, kedua pengap dan panas. Cuma itu. Mengenai lokasi ini, ruang praktek atau ruang bedah itu ada di dalam sini. Dan dulunya ini tuh kayak tempat untuk para pasien yang datang berobat yang memang sudah bertransaksi Fasya. Jadi kayak ada untuk di situ tuh di ujung sana ada meja besar kayak penerimaan di sini. Resepsionis gitu ya? Resepsionis dan juga untuk penulisan Apa? Resep? resep obat. Terus juga ini semuanya bentuknya masih sama, nggak ada satupun yang berubah. Masih tetap bentuk yang seperti ini. Ada banyak bangku besi berjajar. Ada ruang dokter utama. Hah? Iya, sini. Ayo. Assalamualaikum. Wow. Permisi, assalamualaikum. Oke. Fasya, Iya. tadi kamu menyebut mengenai sosok Nyi Utih. Iya, Nyi Utih. Kayaknya mungkin dia salah satu pasien. Tapi yang jelasnya adalah ini ruang dokter utama. Bagian sini, ini belakang sini Fasya, ini meja dokter untuk konsultasi. Di seberang sana itu kasur roda Iya. Oh, lengkap dengan untuk infus. Ada tangga besi di sini. Sebelah sini ada timbangan. Jelas banget. Bagian sini kasur kecil seperti kalau misalnya anak kecil mau kayak semacam imunisasi. oh ada juga di sini. Iya, seperti kasur kecil yang emang untuk bayi. Iya, timbangan bayi. Itu di sini. Ya. Di zaman itu nggak sembarangan orang tuh bisa boleh masuk ke ruang dokter ini. Jadi hanya ada tindakan-tindakan yang akan beliau langsung eksekusi gitu. Dan Fasya ikut aku pegang tanganku. Lagi ada yang ngangkat. Pasien, ayo. Entah apa yang dirasakan Frisly akan tetapi seakan tak ingin tertinggal sesuatu, kami pun bergegas menuju lantai 2 di bangunan rumah ini. Nggak apa-apa. Kamu jangan nahan. Nyium bau nggak?
Bau nggak sedap ya? Dari bawah itu ada 6 dengan 4 laki-laki dan 2 perempuan yang memopoh satu badan laki-laki berjalan ke atas. Laki-laki itu meringis kayak Keping demi keping misteri mulai terkuak. Lantas, peristiwa apakah yang akan kami temukan di lantai atas bangunan ini? Akankah peristiwa tersebut berkaitan dengan mitos sosok bernama Nyi Utih yang coba kami ungkap kebenarannya? dan sosok ini kemejanya itu lagi dibuka kancingnya satu-satu. Pas kemejanya dibuka, maaf tapi